Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad serta keluarga dan para sahabatnya. Nabi Yunus alaihi salam diberi tugas oleh Allah untuk mengajak kaumnya, yaitu penduduk Ninawa, daerah Mosul, negara Irak sekarang, agar beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kaumnya mengingkarinya dan tetap menyembah berhala. Penduduk Ninawa ketakutan akan perubahan. Mereka merasa nyaman dengan kepercayaan yang sudah ada. Mereka merasa bahwa agama yang mereka anut adalah agama yang paling benar. Kaum Ninawa sangat menghargai tradisi dan sulit meninggalkan kebiasaan mereka menyembah berhala yang sudah mendarah daging. Setelah kurang lebih 33 tahun berdakwah, kaum Ninawa tetap saja membangkang, membuat Nabi Yunus alaihi salam merasa tidak ada harapan. Nabi Yunus kesal dan marah, sehingga dia memutuskan pergi dan meninggalkan kewajiban dakwahnya untuk mengajak penduduk Ninawa bertauhid dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat pelariannya, sampailah Nabi Yunus alaihi salam ke tepi sebuah dermaga. Dia mendapati sebuah kapal yang penuh muatan yang akan siap berlayar menuju laut lepas. Nabi Yunus dalam kemarahannya memutuskan untuk ikut menumpang kapal tersebut untuk menjauhi kaumnya dan meninggalkan tugas untuk mendakwahkan tauhid kepada penduduk Ninawa. Saat berlayar di tengah lautan, keadaan cuaca yang tadinya cerah dan baik-baik saja berubah memburuk. Angin bertiup begitu kencang, ombak bergulung-gulung menerjang kapal, sehingga kapal yang ditumpangi Nabi Yunus nyaris tenggelam. Dalam kepercayaan maritim pada masa itu, banyak pelaut yang percaya bahwa mengorbankan seseorang ke laut dapat meredakan badai. Ini adalah kepercayaan yang keliru. Namun, dalam konteks Nabi Yunus, ini adalah sebuah jalan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan kuasanya. Sehingga mau tidak mau harus ada salah satu penumpang yang dikorbankan untuk dilempar ke laut. Supaya adil, awak kapal pun memutuskan mengundi untuk menentukan siapa penumpang yang harus keluar dan terjun dari kapal. Setelah dilakukan pengundian ulang sebanyak 3 kali, nama Nabi Yunus alaihissalam lah yang selalu keluar. Sehingga akhirnya Nabi Yunus pasrah dengan takdir. Dia pun harus keluar dan terjun ke laut. Nabi Yunus pun terjun ke laut.
Saat terombang-ambing di laut di tengah badai dan gelombang yang bergulung-gulung, datanglah seekor paus yang sangat besar. Kengerian yang luar biasa dirasakan Nabi Yunus alaihi salam. Dia berusaha berenang agar tubuh tidak tenggelam. Beliau menyaksikan ada ikan paus yang sangat besar menuju ke arahnya sambil membuka mulutnya lebar-lebar. Pada saat itu Nabi Yunus alaihi salam merasa dia akan tewas. Dia berusaha berenang menghindar sekuat tenaga agar tidak masuk ke dalam mulut ikan. Namun apa daya, gelombang yang bergulung-gulung malah mendorongnya masuk ke dalam mulut ikan paus. Bukan ditelan dan dimakan, tetapi Nabi Yunus alaihi salam terjebak di dalam tubuh ikan paus selama berhari-hari. Yang Nabi Yunus rasakan adalah gelap, pengap, dan sekelilingnya selalu berair. Menurut sejumlah pendapat, hal itu berlangsung selama 40 hari. Setelah kejadian Nabi Yunus masuk ke dalam mulut ikan paus, cuaca yang tadinya buruk berangsur-angsur membaik. Kapal yang ditumpangi Nabi Yunus alaihi salam pun dapat berlayar kembali sehingga sampai ke tempat tujuannya dengan selamat. Selama dalam perut ikan paus, Nabi Yunus alaihi salam terus-menerus berzikir dan berdoa kepada Allah. Doa Nabi Yunus alaihi salam ini disebutkan dalam Al-Quran yang berbunyi, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Setelah 40 hari lamanya berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya tobat Nabi Yunus alaihi salam pun diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas perintah dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikan paus diberitahukan oleh malaikat Jibril agar melepaskan Nabi Yunus. Kemudian ikan paus itu menepi ke arah pantai lalu menyemburkan Nabi Yunus alaihi salam sehingga terdorong ke sebuah daratan yang kering dan tandus. Nabi Yunus setelah 40 hari berada di kerongkongan ikan dalam keadaan lemah sehingga sulit untuk bergerak. Namun demikian Allah memberikan pertolongan berupa tumbuhnya pohon labu untuk berteduh dan buahnya bisa dimakan sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana Nabi Yunus alaihi salam ditemukan dengan kaumnya yang telah bertobat. Penduduk Ninawa seperginya Nabi Yunus merasa menyesal dan mereka merasa azab Allah akan menimpa mereka. Oleh karena itu mereka bertobat, sehingga Allah membatalkan azab yang akan ditimpakan kepada penduduk Ninawa. Berhari-hari penduduk Ninawa berusaha mencari Nabi Yunus. Nabi Yunus alaihi salam setelah dikeluarkan oleh ikan paus, barulah Nabi Yunus ditemukan penduduk Ninawa dalam keadaan lemah. Setelah kejadian tersebut, semua penduduk Ninawa beriman kepada Allah. Mereka hidup dalam damai dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Yunus alaihi salam tertulis dalam Al-Quran Surah As-Saffat ayat 139 sampai 148. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.